untuk perlindungannya, proteksinya di sini ialah untuk otorisasi siapa yang dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi. Ini cenderung kalau di bahasa Inggris kan masuk ke security itu ya. Jadi kita punya suatu file itu bisa kita atur agar file ini hanya bisa kita baca saja, misalnya kayak gitu. Orang lain tidak bisa melihat, bisa. Bahkan sampai kita encrypt itu bisa. Kemudian di situ nanti akan ada untuk tentang environment yang berkaitan dengan kapan dia dibuat, mulai dari jamnya, tanggalnya, kemudian yang meng-create. Nah, ini makanya identifikasi user. Di sini pun kadangkala kalau ada suatu file, kenapa kok kadangkala kalau Bapak Ibu pernah lihat di berita-berita itu ya, ada suatu file itu bisa tahu. Ada kalau pakar cyber security, pasal yang cybercrime kayak gitu ya, itu dia bisa melacak ada jejak digital namanya ya. Jadi suatu file yang kita buat itu di situ otomatis pasti nongkrong ada identitas kita di situ tanpa kita sadari. Dari mana? Dari username yang waktu kita masuk. Jebret. Jadi kalau kita buat file doc itu pasti ada nanti yang punya siapa sih, ownernya siapa, itu kelihatan di situ. Dan itu bisa salah satu jejak digital bisa kita tracing. Ini file sebenarnya pertama kali atau yang meng-create siapa itu bisa kelihatan. Nah, ini ada di paling akhir sendiri ini nanti. Nah, kita lanjutkan apa saja yang biasanya sih operasi-operasi atau proses yang terjadi pada file ya. Di sini sebagai tipe data abstrak perlu didefinisikan operasi yang dapat dibentuk oleh suatu file. Jadi waktu file ini ada atau mungkin file ini belum ada beberapa operasi dasar yang terjadi atau proses-proses yang terjadi di sekitaran file itu. Yang jelas yang pertama membuatnya, waktu kita create file save as, kita ngetik itu ya, waktu kita ngetik di Google Doc itu waktu kita masih nge-create file itu ya. Lalu kita save. Nah, save kita create sama kita write itu beda. Waktu kita create kita ngetiknya, waktu kita save-nya kita write-nya. Kita write kita tuliskan simpan di media penyimpanan sekunder. Kemudian ada read membaca. Waktu kita sudah punya misalnya file tugas sistem operasi dan komunikasi data .doc itu pengen dibuka, klik 2 kali dia buka. Nah, itu read. Kemudian nyari tempatnya di mana. Nah, waktu kita klik, waktu mau read itu dia ada namanya file seek. Dia akan dicari. Si komputer atau si sistem operasinya akan mencari di mana di hard disk posisinya. Dia ada di sektor berapa, track berapa, dia akan ke situ headnya. Disuruh, ini file sistem operasi dan komunikasi data ada di sektor sekian, track sekian, langsung dia akan langsung head jalan. Sampai di situ data dibaca, lalu ditampilkan di monitor, seperti itu. Prosesnya seperti itu. Lalu untuk menghapus, delete ya, kalau kita menghapus biasa delete gitu ya. Waktu ditekan delete, nah itu delete itu pun sebenarnya dia hanya merubah suatu atribut. Sebenarnya ada 2 macam proses yang menghapus biasa sama benar-benar hapus ya, sampai hilang dari media penyimpanan itu beda urusan itu. Kalau mau menghapus benar-benar hilang dari hard disknya, prosesnya agak lama. Karena berarti dia akan benar-benar mengosongkan data yang ada di track tersebut. Tapi kalau menghapus dengan model kita tekan delete biasa itu, berarti dari sistem operasi hanya memberi tanda bahwa di situ dia akan boleh ditindih, dirubah. Bit-bit yang ada di situ satuannya berarti ini sudah boleh ditindih, boleh dipakai lagi, seperti itu. Kemudian ada memotong cut, kayak kalau kita Ctrl X lalu Ctrl V gitu ya. Nah, ini bisa kita perhatikan. Kalau misal gampangnya gini, waktu kita kontrol, kita cut, dia berada dalam satu posisi hard disk yang sama, proses itu akan cepat sekali. Coba berat, misal dalam satu hard disk, kita punya 2 hard disk ya. Hard disk pertama
C dan D, hard disk kedua E dan F. Kita ngekat dari C ke D, atau dari D folder Aji ke D foldernya Amikom misalnya. Saya cut aja dari file isi dalam folder Aji ke foldernya Amikom. Prosesnya akan cepat pasti. Set. Kenapa? Karena masih dalam satu physically. Tapi kalau dari D, saya pengen cut ke F, proses ini akan lebih lama. Kenapa? Karena dia harus dibaca dulu dari hard disk yang pertama, keluar ke memori dulu. Kalau itu butuh prosesor ya butuh proses tapi sedikit. Lalu setelah itu baru dimasukkan ke hard disk yang kedua, ada proses write lagi. Ini yang menyebabkan proses ini lebih lama. Coba saja. Tapi ya mungkin perbedaannya kalau dari sisi speed selama masih di lokal nggak begitu jauh sih. Tapi tetap terasa bedanya antara dalam satu hard disk, physically hard disk sama di dua hard disk yang secara fisik berbeda. Ini ada proses sendiri soalnya. Nah, inilah beberapa proses operasi atau yang berjalan yang bersangkutan dengan file. Kemudian yang selanjutnya ialah tipe-tipe file. Nah, ini merupakan hal yang penting ya. Kenapa? Karena dengan adanya tipe file ini, sistem operasi akan bisa mengenali file ini. Oh, misalnya file.doc. Waktu kita klik, dia otomatis akan membuka Microsoft Word. Buka. Set. Kenapa? Karena si Word sudah memberitahu, si aplikasi itu kalau waktu kita install, dia memberitahu, pasti di situ akan ada file ekstensi yang bisa dibuka. DOC, DOX, misalnya gitu ya. Dan lain-lain. Nah, sistem operasi tahu itu. Waktu itu diklik, oh ini yang berhubungan dengan .doc itu si aplikasi Word, ya kan otomatis buka. Tapi kalau file ekstensinya itu tidak dikenali, kita punya file yang .doc, doc tadi, tapi belum menginstal Office, pasti waktu di situ, dia waktu ditekan pun dia masih bingung. Munculnya tidak langsung Microsoft Word, tapi munculnya biasanya Open with gitu ya. Ini mau dibuka pakai apa? Dia masih bertanya. Sistem operasi nanya, ini mau dibuka pakai apa? Saya diberitahu dong. Nah, makanya ekstensi atau tipe file ini memang sudah disepakati dibuat berbeda-beda. Kayak contohnya kalau untuk dokumen nanti akan ada dokumen, ada untuk teks, ada untuk gambar, seperti apa. Nah, disinilah fungsi dari tipe file ya. Kemudian ini ekstensi ini dia muncul di belakang nama file, pasti itu ya. .doc, misalnya gitu. .xls, .jpg. Nah, bisa nggak kalau misalnya, sekarang saya punya pertanyaan buat teman-teman. Kalau saya punya file Microsoft, misalnya tugas.doc, saya ganti tugas.jpg, apakah masih bisa dibuka? File itu apakah masih bisa dibuka? Ayo, ada yang pernah mencoba? Oh, nggak bisa dibuka, Pak. Nah, ini siapa nih? Pak Hernandez. Oke, Pak Hernandez. Kenapa, Pak? Iya, pernah punya pengalaman juga, Pak. Tapi mungkin saya juga lupa. Dulu pernah saya ganti filenya gitu, ternyata malah akhirnya jadi rusak, crash atau apa gitu. Iya, tapi kalau dibalikin lagi bisa lagi nggak, Pak? Kemungkinan bisa, Pak. Nah, asal ingat file ekstensinya ya. Iya. Dan jangan di otak-atik, itu masih bisa. Biasanya. Ini saya pernah punya kasus nih, Pak. Saya pernah punya kasus ya. Jadi saya memasukkan SRT itu, subtitle itu kan. Nah, ketika kemudian saya download dari internet, terus penamaannya tidak sama itu, terus saya masukin, itu nggak bisa masuk, Pak. Tapi ketika akhirnya namanya saya samakan dengan nama filenya, file videonya, itu kadang-kadang bisa nyala, kadang-kadang bisa enggak. Itu kenapa itu ya, Pak? Itu berarti tergantung dari si aplikasinya, Pak. Oh, gitu. Jadi kadangkala ada suatu aplikasi, gampangannya biasanya kalau kejadiannya itu di Smart TV biasanya, yang sering error ngaco-ngaco kayak gitu itu. Jadi dia
akan mendeteksi beberapa tipe untuk SRT. SRT itu pun ternyata ada banyak tipenya. Jadi kayak kalau kita ngetik di Notepad itu, pernah nyoba buka Notepad, Save as Notepad itu ya Pak ya, itu tipenya banyak banget. Jadi ada bermacam-macam tipe SRT. Nah itu kadangkala ada namanya tetap ekstensinya .srt, tapi saya lupa tipenya ada beberapa, ada 3 apa berapa yang sering dipakai itu. Nah aplikasi kita tidak mensupport salah satu tipe yang itu gitu. Itu ada karena formatnya sedikit berbeda. Kalau kita buka SRT itu kan ada formatnya ya. Ada